Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur usul dimanapun Anda berada, meminta doanya. Ini hari ini atau malam ini nih, kita berada di makom yang katanya nih sering ada penampakan pas malam Jumat. Kita coba, mudah-mudahan ya, kita bisa mendapatkan penampakan atau apa di sini ya. Terus sekalian nanti kita coba meditasi di sini, pengen lihat apa yang terjadi nah, atau ada kejadian apa di alam kubur nah, di malam Jumat. Dan mudah-mudahan dengan adanya itu semua bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mempertebal iman kita, ibadah kita, dan agar kita melakukan segala sesuatu itu bisa dengan lillah. Ada sesuatu cahaya di atas. Coba saya dekati, saya kejar apa sebenarnya. Tadi adanya di rimbun bambu ini lor. Jauh banget lor. Ya Allah, nggak ketangkep kamera. Ya, kita bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu, saya coba meditasi, meminta petunjuk ada apa sebenarnya, dan apakah bisa dikasih lihat apa yang terjadi di alam kubur, biar nanti kita meditasi di sini loh. Kita skip dulu, saya meditasasi. Ini masih di makom tua ini. Sudah bertawasul di sini, saya memohon sama Allah biar dikasih tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di alam kubur di malam Jumat. Ini kebetulan malam Jumat nih, saya ada di makom tua. Tadi waktu saya bertawasul dan merenung meditasi, saya lihat banyak banget kejadian. Ada dari semacam makhluk halus berterbangan dan sebagainya. Maaf ya kalau bisa diceritain maksudnya apa aja sih yang dilihat, siapa tahu buat diri saya pribadi bisa menambah keyakinan saya gitu loh Mas. Jadi untuk menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alam kubur itu
ya atau siksa kubur itu nyata adanya, ya, di situ akan mendapatkan pembalasan apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Contoh tadi saya melihat ya di tempat sana, ya, itu ada ya, manusia, ya, tapi kepalanya kepala binatang. Berarti itu dari apa, atas ke bawah ini manusia, gitu ya, tapi kepalanya itu kepala kerak atau kepala monyet. Mungkin itu ya walau alam, mungkin itu dari pelaku pesugihan. Nah, terus saya lihat ini di bawah pohon bambu ada juga, nah, pohon bambu yang di tengah itu. Ya. Ini tadi saya lihat ada orang perutnya besar, ya, terus lidahnya itu panjang banget, panjang terpotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, terus perutnya itu pecah, ya, pecah nanti rata lagi, pecah nanti rata lagi, ya. Dan yang buat saya sempat tadi takut banget itu saya mendengar cerita minta tolong itu banyak banget. Ya. Mudah-mudahan ya, ini bisa untuk menambah kita berjalan lebih baik, ya, terutama dalam ibadah, ya. Kita mencari rezeki yang benar-benar halal, biar apa, kita untuk ngasih makan keluarga itu bisa ya paling tidak itu nggak menambah dosa lah, nggak kita kasih dosa pada keturunan kita. Nah, terus tadi juga ada saya lihat itu ya, yang paling mengerikan, nah, itu saya lihat orang dipukul hancur, ya, jadi lagi, dipukul hancur jadi lagi, ya. Itu sebenarnya ya, ini saya cerita apa adanya. Sebenarnya itu saya itu ya boleh dibilang itu nggak bisa sebenarnya seperti itu, lihat secara langsung, contoh ya dalam berjalan dan sebagainya, melihat makhluk hal dan sebagainya, itu nggak selamanya seperti itu, hanya sewaktu-waktu, ya. Nah, tapi tadi saya berusaha, ya, saya baca terus menerus, ya. Dan saya minta petunjuk ya Allah, ya, dengan keesaanmu ya Allah, ya. Saya mohon padamu ya Allah untuk menambah, ya, menambah dan memperkuat saya agar saya berjalan ibadah, mencari rezeki dan sebagainya itu, ya, lillah, ya. Tolong beri saya pengetahuan di arah situ. Ya. Alhamdulillah, jadi saya pertama itu ya, tuh orang berteriak-teriak dan sebagainya, itu benar-benar apa namanya, bukan hanya saya dengarkan, tapi saya tahu ini dari makom ini yang seperti ini, dari makom ini seperti ini. Nah, padahal setahu saya ini kan perkampungan ya, di Indonesia kan orang mayoritas penduduknya kan Islam jelas, ya. Tapi kok ternyata seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi gini, ya, orang yang perutnya besar itu bisa jadi karena contoh gini, ya, ini sebenarnya rezeki buat kamu, ya, tapi itu saya ambil, saya makan, itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi apa namanya, janganlah kita memakan hasil orang lain, apalagi kita mencari rezeki itu menghalalkan segala hal. Insya Allah suatu saat kalau kita mau belajar terus dengan alam, ya, dan yakinlah pada Allah, ya. Karena
lafaz Allah itu kan terdiri dari 4 huruf. Huruf itu punya makna tertentu ya, tapi saya enggak apa namanya, saya juga masih belajar, saya enggak bisa menjelaskan secara gamblang ya di depan seperti ini. Nah, intinya apa? Kata lafaz Allah, alif lam ya, lam awal, lam alif dan ha ya, kita singkirkan dulu alifnya, jadi kita lillah. Berarti dengan kita itu lillah, itu kita berjalan itu semata-mata karena Allah. Kita sudah lupakan sorga atau neraka, itu lupakan. Karena apa? Kita semata-mata bahkan ridho Allah ya. Dan jangan pernah mengeluh dikala kita mendapatkan rezeki sedikit. Mengeluh itu jangan, itu jelas kita akan jadi orang kufur. Nah, karena apa? Kita tidak mensyukuri nikmat. Kan nikmat sebenarnya kan kalau kita kaji benar-benar, Allah itu selalu memberikan rezeki kepada kita, itu luar biasa. Contoh, kita masih bisa melihat, kita bisa bernafas ya, masih bisa makan walaupun Allah kadarnya, tapi kita tetap bersyukur. Insya Allah ya, Allah akan membalas lebih banyak terus ya. Karena hidup ini perjuangan, nah, hidup ini penentuan ya. Baik buruknya kita nanti itu tergantung saat ini di dunia. Nah, tergantung perilaku kita juga ya, tergantung perilaku kita juga satu, terus tergantung amal kita, karena yang menemani kita kan hanya ya perbuatan baik dan amal kita. Iya betul. Selain itu dah ya. Terus untuk membentengi diri kita itu dari hal-hal apa namanya yang nggak baik ya, kita bersedekah lah. Bersedekah, jangan terbiasa istilahnya apa, kita itu senang melihat orang lain sedih, itu jangan. Tapi biasakanlah bantu dikala kita melihat saudara kita itu dalam kesedihan, walaupun ala kadarnya atau semampu kita. Itu lebih penting, karena maaf banget saya nggak bisa ceritakan satu-satu, karena kalau saya ceritakan satu-satu itu di sini nggak selesai bener. Karena jujur saya duduk sampai sekarang ya, nih bulu kuduk masih merinding. Ya. Ini benar-benar karena apa? Karena saya berpikir, ya Allah, seandainya saya tersesat dan saya tidak mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah, mungkin saya akan seperti ini. Ya. Maka dari itu saya selalu sarankan pada sedulur semua, teman-teman yang sering ngumpul-ngumpul orang dengan saya, ibadahlah, sedekahlah walaupun ala kadarnya, dan jangan pernah menyesali apapun itu yang sudah diberikan ke orang lain. Di sisi kepahitan hidup kita, yakinilah di balik itu ada Allah. Bahkan tadi saya lihat ya, orang mungkin ya jalannya mungkin caranya nggak benar mungkin ya, wallahu alam, itu ya, tercolong, pukul kakinya patah hancur, balik lagi pukul lagi ya. Dan proses pemukulan itu kalau saya lihat itu bukan berarti ada orang yang mau mukul, itu tidak. Jadi benda-benda itu tuh bergerak dengan sendirinya gitu loh ya. Dan itu nggak mustahil karena Allah itu maha dari segala. Makanya kalau menurut saya nggak mampu untuk menjelaskan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, itu nggak mampu lah ya. Otak saya nggak mampu ke situ ya. Makanya intinya mudah-mudahan dengan kejadian ini ya, jadikan pedoman hidup kita, bisa lebih ya belajar dengan alam, dengan sekeliling kita ya, lebih mendekatkan diri lagi lah ya kepada Allah ya. Terus ya, yang lebih penting jangan suka menghakimi ya. Lebih baik kita ya merendah serendah-rendahnya ya, biarlah orang lain tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Itu yang terpenting.
Karena dengan kita udah sangat rendah, udah boleh direndahkan lagi karena diri kita sudah sangat rendah. Nah, itu lebih baik daripada kita mengikuti hawa nafsu, kesombongan dan sebagainya. Insya Allah nggak manfaat. Nah, sekiranya ini segitu aja. Ya. Nanti ya kita bahaslah di rumah nanti ada apa saja, karena kalau dijelaskan semua ini nggak selesai ya. Itu saya lihat itu juga ada sosok yang sedang berdiri di sini juga ada banyak banget ya mas. Tapi intinya ya Bismillah, insya Allah selama kita atas izin Allah kita seperti ini nggak apa-apa. Yang penting jangan kita ini istilahnya apa begini, tapi untuk ke arah kekufuran kita tidak yakin dan sebagainya itu. Dan ini adalah kita dikasih tahu seperti ini, dikasih lihat seperti ini, anggaplah ini semata-mata nikmat dari Allah yang harus kita pelajari dan masukkan ya ke sanubari kita untuk kita itu hidup lebih baik. Ya. Bagi sedulur semua, mudah-mudahan ya obrolan ini bisa manfaat. Amin ya. Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa juga sedulur bantu subscribe-nya ya, biar teman-teman kita terus bisa, intinya mudah-mudahan ini jadi menambah pengetahuan. Karena dulu saya pernah juga yang katanya jalan 7 langkah begini-begini, saya pernah juga sama itu juga saya sampai nggak kuat benerannya. Ya, ini karena ada permintaan dari saudara, coba di kolom chat itu bagaimana. Ini saya jalani dan saya juga menanamkan HP di salah satu makom. Nanti coba kita dengarkan ya, kita dengarkan bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan HP itu bisa merekam dan merekam, nanti juga kita akan upload ya. Terima kasih seluruh semuanya. Bila banyak salah-salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.